Apa itu konvensi naskah tulis ilmiah? Yaitu peraturan yang telah disepakati bersama oleh suatu atau beberapa lembaga yang menyangkut cara dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya yaitu ada tesis, laporan penelitian, dan juga skripsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mencakup dalam penulisan konvensi naskah ilmiah. Yang pertama, masalah yang diungkapkan dan dipecahkan itu harus secara ilmiah, mengutamakan kelogisan, fakta, atau bukti yang terpercaya yang disertai dengan analisis yang objektif. Artinya, analisis di sini itu harus disertai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan tidak ditambah-tambahkan oleh pandangan atau pendapat si penulis. Yang kedua, pendapat-pendapat yang dikemukakan berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan imajinasi, perasaan, atau pendapat si penulis itu sendiri. Jadi pendapat yang dikemukakan dalam penulisan konvensi naskah ilmiah itu harus berdasarkan dengan fakta yang akurat dan logis. Kemudian yang ketiga, dalam penulisan naskah ilmiah itu harus disusun secara sistematis. Artinya harus disusun secara berurutan sesuai dengan urutan yang ada dan harus disusun secara logis, menggunakan ragam bahasa yang bersifat tugas. Artinya bahasa yang digunakan itu tidak mempunyai dua makna atau tidak ambigu. Kemudian dalam penulisan naskah ilmiah ini harus menggunakan kalimat yang efektif agar lebih mudah dipahami dan teori yang mendasari penelitian dalam naskah tulisan ilmiah. Suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Nah, teori ini adalah suatu konseptualisasi yang umum dan diperoleh melalui jalan yang sistematis serta harus dapat diuji kebenarannya. Menurut Marx 1963 membedakan adanya 3 macam teori. Teori yang pertama yaitu teori yang deduktif. Teori deduktif ini memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, ada teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan 3 pandangan ini dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut. Yang pertama, teori menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungannya yang deduktif. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Dan yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya dapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Apa saja sih yang menjadi dasar penelitian sebagai pendahuluan dalam naskah tulisan ilmiah? Yang menjadi dasar penelitian sebagai pendahuluan dalam naskah tulisan ilmiah yaitu: 1. Memaparkan permasalahan umum. Yang kedua, memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi masalah tersebut. Faktor-faktor yang melatar belakangi masalah tersebut yaitu: 1. Faktor yang melatar belakangi masalah digambarkan dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, berilah argumentasi mengapa kemampuan tersebut benar. Dan yang ketiga, berilah argumentasi perkiraan pemecahan yang diharapkan dapat mengatasi masalah. Dan yang keempat, berilah argumentasi kelebihan dari teknik problem 1 sehingga peneliti diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut, atau dengan kata lain dapat menutup atau setidaknya memperkecil kesenjangan itu. Dan yang terakhir yaitu mengerucutkan permasalahan menjadi lebih fokus pada variabel penelitian. Nah, itu yang menjadi dasar pendahuluan dalam naskah tulisan ilmiah. Terima kasih.
penilaian nilai yang tidak bisa dijawab secara ilmiah. Misalnya, masalah yang dipilih adalah kepemimpinan organisasi secara demokrasi, atau sebaiknya tidak memilih mahasiswa di perguruan tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, maka janganlah menggunakan kata mestika atau lebih baik, atau perkataan-perkataan lain yang menunjukkan preferensi atau kesukaan. Ganti perkataan lebih baik dengan perkataan lebih besar. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang ingin kita cari atau yang ingin kita tentukan. Kalau masalah penelitian dinyatakan dalam kalimat pertanyaan bentuk interrogatif, maka tujuan penelitian yang diberikan dalam kalimat pernyataan bentuk deklaratif. Tujuan penelitian biasanya dimulai dengan kalimat untuk menentukan apakah, atau untuk mencari, dan sebagainya. Tujuan penelitian harusnya dinyatakan secara lebih spesifik dibandingkan dengan penulisan masalah. Jika masalah merupakan konsep yang masih abstrak, maka tujuan penelitian haruslah konsep yang lebih konkret. Sesudah kita formulasikan masalah, maka langkah selanjutnya adalah membangun tujuan